Pelaksana tugas Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau beberapa lokasi banjir di Kota Semarang. Agenda utama Menteri PUPR adalah untuk mendorong percepatan penanganan banjir di Kota Semarang, terutama dari segi infrastruktur. Basuki menuturkan pihaknya telah mendatangkan pompa dari berbagai wilayah untuk menyedot air banjir. Menurut Basuki, salah satu kendala dalam penanganan banjir di Kota Semarang adalah kapasitas pompa yang masih terbatas. Oleh karena itu, perlunya penanganan jangka panjang untuk mengantisipasi banjir di masa yang akan datang. Nanti kita pompanya juga akan kita tambah dan pintu-pintu di Tenggang akan kita tambah 6 pintu dan di Seringin kita tambah 8 pintu. Supaya pada saat tidak pasang itu kita buka, dia bisa ngalir. Pada saat pasang ditutup, kita pompa. Itu penanganan banjirnya. Yang di sini, yang di barat ini, Plumbon dan Beringin. Saya kira Beringin, walaupun belum selesai normalisasinya, tapi sudah ada manfaatnya, kemarin nggak banjir. Plumbon, ada sekitar 22 atau 33 km panjangnya, yang paling prioritas untuk kita tangani 4,6 km dari tempat tadi yang jebol tadi. Ya. Sementara itu, pelaksana tugas Wali Kota Semarang menyampaikan jika Kementerian PUPR akan segera melakukan normalisasi sungai. Pihaknya berharap masyarakat bisa kooperatif dalam upaya normalisasi penanganan banjir. Dari Pak Menteri kan akan segera melakukan untuk kegiatan normalisasi. Tadi kami sudah sepakat besok pagi kami akan melakukan rapat dengan Pak Ketua DPRD, kemudian dengan dari Bu Wida, kemudian juga dengan BPN, karena kan yang membuat peta bida, kemudian ukur dan mengeluarkan dan anggarannya atau appraisalnya ini kan adalah dari BPN, sehingga kami harus melakukan koordinasi itu. Tapi sudah sepakat untuk bagaimana pokoknya caranya piye digeser-geserkan agar segera terrealisasi normalisasi. Kementerian Sosial yang diwakili oleh Dirjen Kemensos menyerahkan bantuan untuk penanganan korban banjir kepada pemerintah Kota Semarang. Bantuan yang diberikan berupa kasur, makanan siap saji, alat masak hingga perahu karet. Pelaksana tugas Wali Kota Semarang menuturkan, ke depan bantuan tersebut akan diinventarisasi. Terkait bantuan, Pemkot Semarang berterima kasih dan mengapresiasi lembaga-lembaga yang telah membantu penanganan banjir. Jadi alhamdulillah kami juga matur nuwun pada semua pihak yang sudah mensupport dengan adanya musibah atau bencana di Kota Semarang, yang tentu ini adalah salah satu bagaimana kita ke depannya mengantisipasi lebih baik, karena memang kami juga sudah berupaya semaksimal mungkin. Ada beberapa hal yang tidak bisa terjangkau oleh kami, yaitu adalah pertama curah hujan yang dari hulu, sampah-sampah yang dari hulu sana, kemudian juga adanya air laut yang pasang gitu, sehingga barang-barang ini seperti yang pada tahun bulan Februari 2020. Dan ini memang tapi kami tetap berusaha, apapun merupakan satu hal yang memang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kedaulatan pangan menjadi prioritas pembangunan yang ingin diwujudkan pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023. Hal ini ditegaskan dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 tahun 2023 bersama DPRD Kota Semarang. Dalam rapat tersebut juga disampaikan hasil reses serta pembahasan isu-isu lain seperti COVID-19, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pelaksana tugas Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu menuturkan Pemkot Semarang menggalakkan program gerakan menanam dan pengentasan kemiskinan ekstrim atau prioritas. Di antaranya memetakan wilayah tertentu dengan tingkat ekonomi terendah. Pemkot mendorong kegiatan menanam bahan makanan di pekanan rumah sebagai bentuk upaya menekan pengeluaran belanja bahan makanan. Kegiatan menanam bahan makanan ini juga diterapkan di sekolah-sekolah untuk menumbuhkan minat berkebun sejak dini bagi siswa, sekaligus sebagai wujud pendidikan karakter. Pemerintah kota ini sudah mulai mencanangkan rencana yang awal tahun ini adalah kedaulatan pangan dan gizi. Jadi setiap kelurahan-kelurahan ini ada beberapa pilot project itu bagaimana penanganan kedaulatan pangan
distribusi pangan gitu ya. Jadi jangan sampai hasil-hasil yang ada di kota ini dijual dulu gitu, tapi pasti harus pemenuhan untuk di kota Semarang. Kemudian juga kerjasama dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya sehingga harga-harga itu bisa ditekan. Selain itu, Heverita juga mengimbau kepada masyarakat Kota Semarang untuk bisa menerapkan gaya hidup baru dengan mengkonsumsi makanan pokok non-beras untuk mendukung keragaman pangan. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Media Group Network.